gimana? Itu boleh dibangun Pak? Atau Assalamualaikum. Oh, mari kita buka kembali majelis kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-47. Wa an Talhata, dan dari Talhah ibni Musarrafi, putranya Musarraf, an abihi, dari abinya Talhah, an jaddihi, dari kakeknya Talhah radhiyallahu anhu, qala, berkata Talhah, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu itu memisah, atau apa namanya istilahnya, break sebentar, bainal madmadati, antara madmadah wal istinsyaqi, dan istinsyaq. Jadi Rasulullah itu ketika madmadah dan istinsyaq itu di apa namanya, di sela sedikit. Akhrajahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud bi isnadul dhaif, dengan sanad yang dhaif. Dengan isnad yang dhaif. Jadi Talha menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika madmadah dan istinsyaq, antara duanya itu ada break. Ya, jadi selesai madmadah gitu, kemudian diam sebentar baru istinsyaq. Tapi ini termasuknya hadis yang dhaif. Hadis dhaif itu jangan kita berpikir hadis dhaif itu bukan dari Rasulullah. Hadis dhaif itu hadis sampai diriwayatkan oleh Rasulullah. Hanya tadi salah satu, bisa jadi tadi sanadnya ada yang didhaifkan, bisa jadi karena diriwayatkan oleh orang yang tidak adil, bisa jadi dia bertentangan, ada hal yang bertentangan dengan hadis pada umumnya, atau bisa jadi ada syadz dalam masalah riwayatnya atau dalam masalah urutannya. Nah, ini tapi hadisnya sampai ke Rasulullah, diucapkan oleh Rasul. Dan nanti ada pembahasan hadis dhaif. Apakah hadis dhaif itu boleh dipakai? Nanti ada dalam kitab namanya Al-Baiquniyah, Al-Manzumah Al-Baiquniyah, yang paling dasar dalam kitab ilmu mustalah hadis. Di antaranya mengatakan bahwa hadis dhaif itu boleh dipakai kalau bukan untuk menetapkan hukum. Contohnya? Ya, contohnya misalkan ada hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan zikir, misalkan. Bacalah zikir sekian, maka hasilnya adalah sekian. Ada contoh misalkan gini. Bacalah kalimat la ilaha illallah ya, semalaman 1000 kali, maka tuftahul jannah, surga itu dibukakan untuk kamu. Jadi seolah-olah orang membaca membaca la ilaha illallah sudah dijamin surga. Itu hadisnya dhaif. Gitu. Berarti sampai ke Rasul kan? Iya, sampai Rasul. Cuman Rasulullah melakukan. Cuman hadis itu tidak menjadikan sebuah dasar hukum. Maksudnya apa? Orang tidak bisa kemudian dijadikan dasar hukum bahwa hukum la ilaha illallah 1000 itu hukumnya sunnah, tidak bisa dijadikan gitu. Atau dijadikan wajib, itu tidak bisa. Kalau hukum berkaitan dengan wajib dan baiknya sunnah atau hukum yang lain, maka harus hadis sahih. Tapi kalau hadis yang berkaitan dengan dorongan beramal, berkaitan dengan tata krama, berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan apa, maka ulama mempertimbangkannya hal yang lain. Ada pertimbangan untuk melengkapi dan sebagainya, atau untuk memotivasi. Fadilah itu masih hadis dan masih Rasul yang ngeluarin. Iya. Enggak, maksudnya saya yang saya dari hadis dhaif kan tadi gimana? Hadis sahih kan gitu. Enggak ada. Kan tadi dikasih contoh. Ada orang yang kadang ingatannya kurang kuat. Iya. Ada dhaifun benar, bisa jadi tidak gitu. Iya.
Kalau bukan hadis apa namanya? Ingat nggak? Asal. Ada hadis palsu. Bahasa Arabnya apa? Maudhu. Hadis maudhu. Ada hadisun, ada hadis, itu ada hadis dhaif, ada dalam hadis maudhu. Beda nih. Hadis itu sedoif-doifnya hadis masih tetap berasal dari Rasulullah. Kalau dia bukan dari Rasulullah, namanya maudhu, bukan dhaif. Hadis mursal. Mursal potong silsilahnya. Jadi ada masa misalkan tabi'in harusnya disebut, kok tiba-tiba ini kan hidupnya di zaman tabi'in kok langsung qala Rasulullah gitu. Itu masuk yang dhaif atau yang maudhu? Nanti tergantung ada sahihul li ghairi atau enggak. Ada termasuk. Bisa jadi dhaif, bisa ini. Bisa jadi dia tingkatannya bisa tergantung pada sifat hadisnya itu sendiri. Nah, ini bukunya beda-beda nih. Contoh hadis masuk. Hubbul watan minal iman. Hubbul watani minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Hadis ini hadis nasionalisme, hadis asobiyah, diriwayatkan oleh orang-orang yang memang ingin memecah belah dengan nasionalisme, kemudian akhirnya berontak pada pemerintahan Turki Utsmani. Hubbul watan minal iman. Baik atau buruk is my country, right or wrong is my country. Gitu. Baik atau buruk adalah negara saya. Orang Inggris. Nah, hadis ini hadis maudhu. Hadisnya tidak diriwayatkan oleh Rasulullah. Bisa hadis maudhu itu bisa gampang, yang melacaknya ulama-ulama yang ilmu hadis gampang sekali melacak. Nah, hadis dhaif itu hanya tadi ada susunannya tadi, bisa sanadnya yang terpotong. Bisa yang menceritakannya itu orang yang menurut ulama, yang kaliber ulamanya, itu dikatakan dia tidak dhabit, hafalannya tidak kuat. Gitu. Atau akhlaknya kurang baik, dikatakan oleh ulama. Bukan kita yang mengatakan. Kita nggak tahu. Atau tadi ada syadz sedikit, ada hal yang sedikit seolah-olah bertentangan. Atau ada ilat, ada hal yang kurang dalam hadisnya atau dalam riwayatnya. Ada yang nggak pas gitu. Ada hadis diriwayatkan dulu oleh tabi'in, baru tabi'in Rasulullah gitu, nggak mungkin kan? Itu namanya ilat. Tapi hadisnya benar dari Rasulullah, makanya dikatakan dhaif. Hanya tidak memenuhi 4 kriteria ini kemudian menjadi dhaif. Tapi hadisnya tetap dari Rasulullah. Hanya tadi hadisnya tidak bisa dipakai menjadi dalil hukum. Boleh menjadi sebagai hal yang memotivasi. Kalau ada semacam hadis yang tapi mungkin bisa untuk memecah belah umat gitu. Misalnya saya nggak tahu dhaif atau maudhu gitu ya, yang hadis yang bahwa perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Itu kalau nggak salah di Ikhtilafu ummati Nasiruddin itu kan di Albani. Ya itu ngaku dhaif atau maudhu itu bagaimana Gus? Nah itu makanya ada ulama hadis yang mendhaifkan, ada yang memaudhukan. Misalkan hadis itu diriwayatkan oleh si A, tapi si A itu tidak dikenal oleh ulama hadis pada zamannya. Si A itu siapa? Harus disebutkan. Kalau hadis itu harus disebutkan dari ini, jelas, mesti jelas orangnya siapa gitu. Tidak boleh dari si Anu. Kamu dari siapa? Dari si Anu. Siapa anunya? Ada deh. Gitu nggak bisa. Hadis nggak bisa, harus jelas. Orangnya jelas, siapa namanya? Oh, ulama itu ada nggak di riwayat yang lain? Oh, tidak ada dia. Maka kemudian menjadi sebuah catatan. Ada ulama yang benar-benar mengatakan bahwa ini karena nggak disebut, maka berani katakan maudhu. Saya katakan maudhu. Tapi ada ulama yang hati-hati. Oh, ini ada ulama yang mungkin secara ini lihat hadisnya. Oh, kalau secara lafadznya bagus. Kemudian ulama ini hidup hanya meriwayatkan hadis. Oh, berarti dia santrinya nggak banyak, atau yang meriwayatkan hadis dari dia nggak banyak. Ada yang dipakai. Tapi kemudian
hukumnya jadi dhaif. Nah, tergantung pada bagaimana ulama itu memandang satu riwayat. Nanti ada kitab insyaallah yang paling ringan. Ada yang paling komplit, nanti kita pelajari aja yang paling komplit, jadi bukan paling ringan gitu. Ada buku yang sudah hadis. Insyaallah. Ji. Saya menulis tiga pertanyaan Pak. Catatan Pak. Tapi itu bahasa tidak sekarang nggak apa-apa. Bisa dijawabnya lewat KI. Ji, insyaallah. Kita lanjutkan dulu ya, supaya bisa selesai. Hadis yang ke-48. Wa an Aliin, dan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i, dalam sifat wudu, dalam hal mengenai wudu Rasulullah. Summa tamadmada, kemudian wudu Nabi. Nah, tamadmada kumur Nabi, wastansyara dan menghirup menghirup dengan hidung Nabi salasan, 3 kali. Madmadahnya 3 kali, kemudian menghirup dengan hidungnya 3 kali. Yumadmidu, Nabi madmadah berkumur ya. Wa yasuru, dan Nabi menghisap air minal kaffi, dari satu tangan, allazi ya'khuzu minhul ma, yang mengambil allazi, yaitu tangan, ya'khuzu, yang mengambil, minhul ma, yang mengambil air, maksudnya dengan tangan satu. Akhrajahu Abu Daud bin Nasai. Jadi dalam hadis ini dikatakan ketika Rasulullah yumadmidu wastansyara, ketika madmadah ataupun ketika menghirup hidung, Nabi tidak menggunakan tangan 2, tapi tangan 1. Minal kaf, dari satu tangan. Kanan. Iya, sedikit. jadi Kalau untuk kuburnya itu satu tangan nggak dapat air, Gus. iya. Kurang. Jadi nggak bisa cukup. Ya, Nabi wudunya aja 2/3 mud gitu, dikit banget, gimana? Tapi ya ini hanya sebuah ini ya, hanya istilahnya kalau ada hadis ini juga ada di dalam Muwatta'nya Imam Malik. Ya, Imam Malik memberikan sebuah alasan untuk masalah tidak borosnya. Tapi sebetulnya prakteknya tidak bisa dengan 2. Soalnya sahabat-sahabat juga ada 2. Dan Nabi itu untuk menghindari borosnya itu. Gitu ya, salah. Yang 49, wa an Abdillah, dan dari Abdullah ibni Zaid, putranya Zaid radhiyallahu anhu, fi sifatul wudu'i, dalam bahas masalah wudu. Summa adkhala, kemudian Nabi memasukkan yadahu, tangannya Nabi, famadmada, maka Nabi berkumur, wastansyaqa, dan Nabi menghirup dengan air, min kaffin, dari satu tangan, wahidin, satu. Yaf'alu, melakukan Nabi, zalika, melakukan madmadah dan istinsyak, salasan, 3 kali, muttafaqun. Hadis yang ke-49 ini menguatkan hadis yang ke-48, yaitu ketika Rasul berkumur dan menghirup udara dengan hidung, itu sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan yang satu. Insyaallah itu ya, saya coba selesaikan. 49. Yang 50, wa an Anas, dan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Anas, ro'a melihat an-nabiyyu, nabi, rujulan, seorang laki-laki, wa fi qadamihi, dan dari telapak qadamihi, jadi kalau kaki itu bahasa Arabnya kaki. Itu gimana? Kaki apa? Rijlun. Mata kaki? Ainun rijlun. Ka'bun. Ka'bah ini ya. Ya, ka'bun, mata kaki ya. Qadamun. Qadamun itu apa? Telapaknya.
ininya. Gantinya ya. Bukan. Kalau ujung seluruhnya. Iya. Ya, kemudian ini pentis. Betis. Istilah sepak bola itu kurutal kodam. Iya. Hah? Masa pakai ini? Kurutal kodam. Kurutul qadam. Futsal itu kurutal kodam. Kurah bola. Iya. Ayo betis apa? Betis. Ya sudah lihat bahasa Arab. Tes. Hari ketika petis ditingkatkan itu loh. Sikapkan tuh ya. Anu nih. Aduh, lupa. Ini ambluk Kan kolam nggak salah singkat. Agusia. Iya. Khosyiatan al-sunnah. Qadam. Betis tuh saya lupa. Oh tadi tanya. Oh tadi tanya loh. Saya lupa. Ya nanti kesana kalau pakai PR. Qadamun itu ininya ya. Mata kaki. Ini Oh, telapak. Mungkin hadis yang apa? Ibu itu al-jannatul Akdam ini jamaknya ini. Iya, Akdam. Adam, Akdam. Ummahat. Telapak kaki. Ya, Qadamun akdam. surga itu telapak kaki. Lupa saya. Ini betis. Nanti insyaallah kalau Terus ya, buat- Ada yang kemudian jari-jari Aduh, susah lah. asba'un sama aja. Atau Sama. asabi. Asobi. Asabi. Oh, Sama ya, Pak? ya. Sama. Kalau enggak Pembagiannya sama juga? Hah? Oh, nggak ada kelingking. Sama, mungkin sama. Bagian- Bahasa Arab sama. Asob yang itu ada Iya. di surat An-Nuh, surat Nuh. Dia menutupkan jari-jarinya ke telinganya gitu. Namun Asob asabi. yang fi adhanihim. Nah, qadamun itu kadang dimaknai dengan tumit. Nah, di hadis ini qadamun yang dimaksud adalah tumit. Ini ya, jadi Nabi melihat wa bi qadamihi dan dalam tumitnya si laki-laki itu mizlu dhufri, semisal kuku, sebesar kuku gini. Lam yusibhul ma, lam yusibhu tidak mengenai pada qadamunia itu al-ma'u air. Jadi ada sesuatu yang sebesar kuku tidak tersentuh, ada terkena air. Ya. Faqala, maka Nabi berkata, irji' fa ahsin wudu'ak. Irji' balik kau siro. Kembalilah kamu. Fa ahsin, maka baguskanlah. Sempurnakan. Wudu'aka wudu'mu. Akhrajahu Abu Daud wa Nasai. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai. Jadi ketika ada sahabat membasuh kakinya, ternyata tumitnya itu ada sebesar kuku, kemudian kelihatan oleh Nabi enggak basah. Kamu pergilah sana, sempurnakan lagi itu. Artinya apa? Membasuh kakinya tidak sah. Jadi suruh ulang Suruh. kaki aja ya. Suruh sempurnakan. Cuma kakinya aja. Iya, berarti wudhunya suruh sempurnakan, kakinya disempurnakan lagi. Nggak usah ulang semua. Ya nggak usah ulang semua. Sebenarnya pas di ujung kok kaki terakhir. Nah itu kalau namanya nggak sempurnanya di tengah-tengah gimana? Nah, yang Umpamanya- pertama tadi. Hmm. Jawabannya yang pertama tadi. Apa? Ulang semuanya. Enggak dari muka. dari dari yang wajib tadi. Dari wajib. Insyaallah itu ya. Kemudian hadis yang ke-51. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, itu wudu Nabi bimuddin, dengan satu mud. Satu mud berapa? 2 liter. Mudnya Atau 1,75. Iya. Nah, mudnya Hijaz itu 175. Mudnya orang Irak itu 2 liter. 2 liter adalah 2 liter.
cukup kan? Dan Nabi wudhu itu dengan 2 liter. Wa yaghtasilu, dan mandi Nabi biso'in dengan 1 sok. 1 sok itu 4,5 mud. Ila khamsati amdadin sampai 5 mud. Jadi 4,5 sampai 5 mud. 10 liter kira-kira. Iya, 10 liter. Jerigen kecil ya? Dosa enggak Pak? 10 liter. Aqua Kecil galon banget. itu. Aqua galon kan 20. Aqua galon 20-an liter. liter ya. 1 galon. Yang Iya, jerigen 10 segitu 20, yang kecil. Itu mandi besarnya Nabi itu dengan 1 sok. Itu 1 sok itu 4,5 Terus cara sampai 5 mud, sampai 5 mud, 4,5 sampai 5 mud. Maksudnya mandi janabah. Mandi janabat. Muttafaqun alaih. jalan. Artis janabat yang gini. Konteksnya di Arab ini yang sangat sulit air kan. Masya Allah. Oh, udah biasa ya namanya. Separamodus. Ya mungkin ya masalahnya Air susah. Susah kan udah sana. Di sini air ya mahal, bukan susah. Iya. Jadi kalau tidak ada air, maka seseorang itu faqidul ma'i. Jika orang tidak ada air, maka orang yang faqidul ma'i itu maka akan muncul 4 rukhsah ya. Satu. Faqidul ma'i, jika tidak ada air. Khirul. Faqidul ma', jika orang tidak ada air, maka ada 4 rukhsah. Yang pertama, wudu jadi rukhsah, jadi tayamum. Kemudian mandi, ghuslu jadi rukhsah. tayamum juga. Dekat tayamum juga. Istinja. Kemudian al-istinja, betul, al-istinja juga. Ini ya. Wudu, ghuslu, al-istinja, kemudian sama yang kedua izalatun najasah. Izalatun najasah, menghilangkan najis. Jika tidak ada air, maka wudu bisa diganti, mandi bisa diganti, al-istinja membersihkan setelah berak atau kencing bisa diganti, sama izalatun najasah, menghilangkan najis juga bisa diganti. Ini mengenai orang yang kekurangan air. Kalau yang ketiga pakai apa, Gus? Batu. Batu bisa. Daun boleh nggak? Daun. Ya kalau kondisinya ini batu atau debu. Godong pring. Karena kayaknya lebih relatif daun daripada batu kayaknya ya. Ya pokoknya yang bisa inilah. Kalau kondisi darurat kan Iya. bisa. Daunnya nggak nyerap. Kapan? Daunnya nggak nyerap. Rasanya kalau digosok pakai ini kan kayak kapur atau apa habis. Itu dengan kondisi tidak ada air. Itu bisa. Mandi gimana? Digantinya pakai apa? Kan? Tayamum. Tayamum itu. Untuk diganti tayamum, ghusl diganti, istinja diganti batu. Ini dengan debu bisa. Ayat Qurannya ya wudhu dan ayat Qurannya tentang wudhu dan mandi Oke. langsung. Lanjut ya, kita satu lagi 52. Wa an Umar dan sahabat Umar radhiyallahu anhu qala berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fa yasbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Ma minkum, tidak ada seorang di antara kalian, min ahadin salah seorang di antara kalian, tidak ada di antara kamu min ahadin salah seorang, yatawaddau itu wudu,
wudu seseorang itu wudu, fayusbihu, maka dia menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqulu, kemudian dia berkata atau kemudian dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah, maha satu Allah, tidak ada yang menyekutukannya, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Maka kalau orang itu berdoa illa futihat, maka tidaklah ia dibuka lahu baginya abwabul jannah, pintu-pintu surga as-samaniyah yang 8, yadkhulu, dia bisa masuk ke surga itu min ayyiha, dari arah manapun pintu syaa dia berkehendak. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Turmudzi, dan Imam Turmudzi. Wa zada, dan Imam Turmudzi menambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Jadi doa tadi ditambah oleh Imam Turmudzi, hadisnya Imam Turmudzi, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Semoga Allah menjadikan orang-orang hamba-hamba yang taubat, termasuk hamba yang taubat, dan menjadikan orang bersuci. Nah, ini adalah tentang doa setelah wudu. Saya punya pertanyaan nakal. Nakal. Jawabannya harus nakal. Kan kalau kita masuk surga kan kita kan masuk dari pintu. Misalnya ahli sholat dia Sekedar, ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan. ahli sholat dia masuk dari pintu sholat. Ahli puasa masuk lewat pintu puasa. Nah, kalau berdasarkan di sini, kalau saya sholat juga misalkan sering gak fokus, puasa juga gak kuat gitu, jadi ahli wudhu aja, semuanya dibuka pintunya berarti. Ayo Bilal sampai terompahnya. Itu kira-kira gimana? Karena kadang-kadang ada misalkan hadis yang seolah-olah masuk surga itu mudah sekali, tapi kadang-kadang diriwayatkan dalam hadis itu seolah-olah masuk neraka itu mudah sekali. Misalkan kalau nggak salah ajudannya Rasulullah yang masuk neraka hanya gara-gara mencuri jubah yang belum dibagi, jadi rampasan itu ya, ada kan gitu. Masa kadang kalau saya logika saya hanya karena itu, padahal mungkin kalau ditimbang dengan kebaikan mungkin jadi kadang-kadang tuh nggak berimbang gitu. Itu gimana Mas? Ada suatu hadis gini, panjang sekali hadisnya. Suatu orang di akhirat nanti dia datang bi amali, dengan semua amalnya. Kemudian ketika dihitung, amalnya itu lebih banyak daripada salahnya. Maka gimana? Yang salahnya ini oleh Allah dilebur. Pahala yang besar yang didahulukan. Kemudian ada lagi orang yang datang